Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Daud. Channel yang insya Allah, yang apabila menontonnya insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Dalam kesempatan ini saya mau bertanya. Saya mau menanyakan ada 3 pertanyaan yang akan dibahas malam ini. Yang pertama, iman yang benar itu seperti apa? Iman itu dalam kitab Safinatun Najah, sebahagian ulama membagi kepada 4 bagian. Di antaranya ada iman taklid. Iman taklid itu adalah keimanan seseorang yang mengimani Allah tapi bukan atas dasar ilmu, melainkan atas dasar keinginan dia untuk mengikuti kedua orang tuanya. Jadi orang yang beriman kepada Allah tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan kepada apa yang telah diimani oleh orang tua, itu dinamai dengan iman taklid. Sehingga ketika dia ditanya tentang suatu dalil, tentang bentuk bagaimana bentuk keberadaan Allah dan bagaimana bentuk sifat Allah dan apa bukti Allah itu ada, biasanya orang yang beriman dengan iman taklid ini tidak bisa menjelaskan. Akhirnya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya diberikan tanpa sebahagian ilmu, sehingga imannya pun ditolak dalam sebahagian pandangan. Ada ayat yang kedua, iman ilmu itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah atas dasar mengkaji kitab Quran dan Sunnah, atas dasar kajian kitab Al-Quran dan Sunnah, melalui dalil akli dan dalil akli. Artinya dia sebelum mengatakan iman, dia ini keimanannya berangkat daripada sebuah kajian, bukan berangkat dari suatu ketaklidan, ataupun bukan berangkat dari suatu ikut-ikutan, tapi berdasar kepada sesuatu yang ilmiah, yakni Al-Quran, dari dalil akli dan dari dalil akli. Sehingga dia ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ataupun ketika dia ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika dia ditanya tentang bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, dia akan mampu untuk menjelaskannya secara luas. Ini iman ilmu. Dan iman orang yang seperti ini dalam sebahagian ulama diterima, tetapi masih terhijab dari Allah. Artinya masih ada sifat kemunafikan tuh di dalam hati. Nah, sedangkan iman yang dalam tahap yang ketiga itu adalah iman iman. Artinya seseorang yang beriman kepada Allah dengan dasar ilmu dan qalbunya sudah tidak terhijab, yakni ra'yatullah biqalbi, yakni orang-orang yang sudah bisa menyaksikan keindahan af'al Allah, keindahan sifat Allah dengan qalbunya. Ini iman yang benar, yang dimana ketika itu dia akan senantiasa melaksanakan muraqabah, melaksanakan musyahadah, sehingga dia akan senantiasa mendapatkan maqam qurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman seperti ini disebutnya wali. Nah, dan pangkat kewalian yang semacam inilah yang jarang didapatkan oleh umat muslimin dan muslimat di hari ini. Karena sebahagian orang ini tidak mau untuk mengkaji keimanan secara lebih lanjut. Karena mereka pun masih memahami bahwasanya iman itu hanya sebatas percaya. Kepercayaannya pun hanya didorong atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar ilmu. Nah, orang yang beriman kepada Allah atas dasar ketaklidan adalah orang yang munafik dalam pandangan Allah dan Rasul. Sehingga qalbunya sekalipun dia berucap Allahu Akbar, sekalipun dia berucap astagfirullah, orang yang iman taklid yang semacam ini tidak akan pernah tembus ucapannya pada hati. Sehingga kenapa tadi kata Imam An-Nawawi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang beriman seperti ini ditolak karena keimanan yang ada pada lisannya tidak sesuai dengan atas apa yang ada pada hati. Masih terhijab. Begitupun orang yang beriman dengan ilmu, masih terhijab dari Allah, masih tertolak keimanannya. Orang yang diterima imannya adalah orang-orang yang telah mendapatkan qurban dan dia senantiasa berjuang untuk melakukan taqarrub kepada Allah dimanapun dia berada dengan cara dzikir, sedekah, infak dan lain-lain sebagai bentuk pensucian qalbiyah dan pensucian dhahiriyah. Orang yang beriman seperti ini akan langsung Allah terima dan Allah akan angkat ruhnya ke samping. Maksud Allah mengangkat ruhnya ke sampingnya artinya dijadikan dia sebagai orang yang mendapatkan qurban
Jadi iman yang benar itu adalah iman yang mencapai makom, yakni orang yang beriman yang benar itu adalah orang yang qalbunya sudah tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus diketahui bahwasanya Allah tidak terhijab, yang terhijab itu hati kita. Nah, Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid." Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Artinya pada hakikatnya Allah itu dekat. Tapi kenapa kita tidak bisa menyaksikan Allah? Oh, ternyata di dalam diri kita masih banyak hawa nafsu, masih banyak syahwat, masih banyak sifat riya, masih banyak sifat ubudiyah, masih banyak sum'ah, masih banyak takabur. Dan ini harus dibersihkan. Karena bila mana sifat-sifat ini masih melekat di dalam qalbu, sampai kapanpun dan sehebat apapun orang itu ibadahnya, kalau di dalam qalbunya masih ada seperti ini, yakni masih ada takabur, riya, ujub, sum'ah, takabur, hubud dunia, bila mana di dalam qalbunya masih ada yang seperti ini orang tidak akan diterima. Maka salah satu cara untuk membenarkan iman diantaranya adalah harus paham dulu tentang ma'rifatullah, sehingga dia merasakan bagaimana keindahan ketika ma'iyatullah, ketika dia bersama dengan Allah, ketika dia menyaksikan keagungan-keagungan Allah. Cuman bagaimana keagungan Allah akan terbuka dan terasa di dalam dirinya kalau dirinya masih mengagungkan dirinya pribadi. Maka jadilah manusia yang tawadu agar Allah melimpahkan iman yang hak. Iman yang di atasnya iman yang itu ada iman hak. Iman hak itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah tidak hanya melalui ilmu, tidak hanya melalui penyaksian terhadap amal, melainkan orang yang beriman kepada Allah melalui ilmunya, lantas melalui penyaksiannya, lantas pula melalui perasaannya. Karena firman-firman Allah dan sifat-sifat Allah sudah bisa dirasakan di dalam hati dan pikirannya, sehingga terteranglah kalimat la ilaha illallah sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Maka iman yang benar itu kesimpulannya adalah seseorang yang beriman kepada Allah atas dasar ilmu, atas dasar penyaksian, dan atas dasar perasaan. Contoh, bagaimana beriman kepada Allah atas dasar ilmu? Yakni kita meyakini dan mengimani atas dasar kajian. Antum bisa percaya enggak kepada sesuatu kalau antum enggak mengkaji? Sekalipun bisa antum percaya dalam ucapannya, pasti hati antum tidak. Berarti ucapannya dusta atau bukan? Nah, sekarang antum mengaku antum beriman kepada Allah. Saya mau tanya, dasar iman antum itu apa dari? Nah, misal saya beriman kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan. Saya beriman kepada Allah karena Allah yang menciptakan sebagaimana yang Allah firmankan. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa Allahu khalaqakum wa ma, dan seterusnya, wa ta'malun, dan seterusnya. Sesungguhnya akulah, kata Allah, yang telah menciptakan kalian beserta dengan apapun yang kalian lakukan. Nah, saya beriman kepada Allah atas dasar firman Allah. Ini kan berarti imannya atas dasar ikut-ikutan atau atas dasar ilmu? Ilmu. Cuman ilmu ini pun bisa dikatakan sebagai keilmuan yang berdasar kepada ketaklidan ketika kata-kata yang tadi tidak dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan kata-kata tadi? Yakni dengan terus mengkaji, tidak cukup pada makna lafziyah, kita harus masuk pada makna maknawiyah. Secara lebih mendalam nantinya sampai kita menyaksikan bagaimana bentuk kekuasaannya dan bagaimana bentuk perbuatannya secara. Nah, maksudnya gini, kan ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, seseorang itu imannya jangan hanya pada tahap ilmu yakin, dia harus masuk pada ainul. Jangan hanya di ainul yakin, dia harus masuk pada tahap hakul. Nah, iman yang benar itu adalah imannya seseorang yang masuk pada kategori hakul. Bagaimana ciri orang yang telah sampai kepada iman yang hakul yakin? Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Idza dzukiru wajilat wa idza ayat. Terus iman wa ala rabbihim. Iman yang hakikatul hakik,
Iman yang hakul yakin adalah imannya seseorang yang telah tembus ke dalam bagian rasa. Bukti dia beriman kepada Allah dan imannya tembus ke dalam perasaannya adalah ketika dia disebutkan nama Allah, dia langsung ingat kepada Allah. Bahkan ketika tak disebutkan pun dia ingat. Maka orang yang beriman yang sesungguhnya adalah orang yang senantiasa mengingatnya dan orang yang senantiasa mencintainya dan orang yang telah mengenalinya dengan sempurna pada amal asma sifat dan tarbiyahnya, tidak hanya sebatas pada tahap ilmu yakin ataupun ilmu yakin, melainkan dia harus masuk pada tahap akul yang lain. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman yang semacam. Amin ya Allah. Pertanyaan yang kedua, sholat yang khusyuk itu seperti apa? Begitu banyak orang-orang di luar sana yang ketika dia sholat mencari khusyuk. Ini salah. Sebenarnya sholat itu adalah waktu yang Allah ciptakan, adalah waktu yang Allah syariatkan kepada kita untuk dijadikan penawar dari suatu kehidupan yang ada di dalam. Tadi dibahas masalah qad aflahal mu'min alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang beriman karena pasti orang beriman itu di dalam sholatnya bu. Lantas di sini ada yang bertanya, bagaimana sholat yang khusyuk itu seperti apa? Yaitu sholatnya orang yang ketika beriman. Siapa orang yang beriman kepada Allah dengan ilmunya dan dengan penyaksiannya, maka pasti itu orang akan meraih kekhusyuan. Karena khusyuk ini hanya akan dianugerahkan kepadanya. Artinya kalau tidak iman berarti tidak khusyuk. Paham ya? Maka bagaimana cara mencapai sholat khusyuk? Cara mencapai sholat khusyuk itu adalah dengan cara kita benahi iman. Karena kalau imannya sudah terbenahi, pasti sholatnya khusyuk. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara membenahi iman? Dan bagaimana cara membenahi kekhusyuan sholat? Cara membenahi kekhusyuan sholat adalah dengan cara membenahi iman. Cara membenahi iman adalah dengan cara menghadiri majelis-majelisnya para ulama dan kita mendengarkan kajian-kajian daripada para ulama yang soleh, agar kita mendapatkan suatu keilmuan yang lapang dan luhur, yang dengan keilmuan tersebut memberangkatkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai di dalam kekhusyuan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat yang khusyuk itu adalah sholatnya orang-orang yang beriman, yang ketika dia bertakbir, ketika itu dia menyaksikan Ka'bah, yang ketika itu dia berucap ini wajahku, ketika itu hatinya, ruhnya dan siriahnya seolah-olah menyaksikan keindahan. Yakni sholat khusyuk itu adalah sholatnya orang-orang yang ketika bermunajat di dalam sholat mereka rasa didengar munajatnya oleh, yang ketika mereka berucap di dalam sholat rasa pendengaran dirinya mendengarkan, itu sebagai bukti bahwasanya Allah yang menciptakan pendengaran yang mendengarkan. Sehingga orang mukmin itu kalau dalam sholatnya, kalau benar keimanannya itu akan indah. Contoh dalam bacaan bismillah dia akan dengan khusyuk sampai menghasilkan dia di dalam sholat. Ini kaidah dasar. Nah, lanjut. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, Islam yang benar itu seperti apa atau gimana? Nah, Islam itu orang memang banyak problematika, banyak persoalan-persoalan yang terjadi di luar sana. Orang-orang memandang bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Apa itu Islam? Islam itu rahmatan lil alamin, yakni suatu ajaran yang telah Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umat manusia memiliki sifat ya itu. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah ajaran untuk menciptakan manusia menjadi makhluk Allah ataupun menjadi hamba Allah yang benar-benar memiliki sifat pengasih dan penyayangan. Itu benar. Tapi jangan pernah lupa kepada satu kaidah yang lain, bahwasanya agama ini Allah turunkan agama ini Allah ajarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak hanya untuk menjadikan manusia
agama ini diturunkan adalah untuk menunjukkan kemungkaran dimanapun tempatnya dan seperti apapun keadaannya. Islam ini lahir untuk menghancurkan berbagai macam kezaliman ataupun kemungkaran. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar." Umat Islam yang lurus ataupun Islam yang lurus itu adalah Islam yang berkasih sayang antar sesamanya atau antar dirinya dengan yang lain, bahkan berkasih sayang dengan antar sesamanya, berkasih sayang dengan alam, berkasih sayang dengan hewan, berkasih sayang dengan orang-orang kafir, bahkan asal dengan syarat kafirnya bukan kafir harbi ya, tapi berkafir zimmi. Artinya orang Islam itu adalah orang Islam yang sebenarnya itu adalah Islam yang menjadikan kita sebagai pribadi manusia yang senantiasa berkasih dengan siapapun dan bahkan dengan hewan sekalipun kita harus berkasih. Karena innama bu'istu liutammima makarimah. Allah turunkan ini agama untuk membangun akhlak. Akhlak itu secara singkat ada 3. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, dan akhlak kita kepada alam, tumbuhan, ya, akhlak kepada tumbuhan, akhlak kepada hewan, dan lain-lain. Nah, Islam adalah suatu ajaran untuk mengatur tingkah seluruh manusia, mau yang ada pada sisi zahir ataupun yang ada pada sisi batin. Tapi jangan jadikan alasan kasih sayang ini untuk diam ketika melihat kemungkaran. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghancurkan berbagai macam kezaliman. Waqad jaa'a wajah batin. Karena Islam ini yang hak. Bukti ini ajaran yang hak adalah menghasilkan keindahan, menghasilkan kedamaian, menghasilkan kesejahteraan ketika diamalkan. Itu. Sehingga kalau ada orang yang mengaku Islam tapi ucapannya membuat orang lain stres. Aneh kalau ada yang mengaku Islam tapi tingkah lakunya membuat orang lain rugi. Misal menyengsarakan rakyat, ya. Misal mendolimi yang lain. Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam yang ucapannya, pandangannya, dan tingkah lakunya membawa ketentraman dan kedamaian kepada sesama, bahkan kepada alam. Tapi tidak pernah membawa kedamaian pada yang zalim. Fir'aun, seorang yang zalim atau seorang yang mukhlis? Zalim. Mazlum, orang yang sangat zalim. Bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, membawa ajaran Islam. Mukhlis atau mazlum? Mukhlis, bukan orang yang murid, tapi orang yang muhsin atau bukan? Muhsin, orang yang sangat baik. Yang baik ini mengancam kedaulatan Fir'aun atau tidak? Yang baik ini menghantam Fir'aun atau tidak? Jadi terkadang rahmat, kalau bentuk rahmatnya Allah itu berbentuk keras, berbentuk kasar, berbentuk kaku. Tapi kekakuan dan kekasarannya bukan untuk menghancurkan, paham gak? Tapi kekasaran Allah kepada Fir'aun dan kekasaran Allah kepada yang zalim itu semata-mata untuk menyelamatkan alam semesta ini dan seluruh manusia agar tetap dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Jelas, jadi Islam adalah rahmatan lil alamin dengan bukti membangun kepribadian manusia supaya baik kepada Allah, baik pula kepada sesama, baik pula kepada Allah. Sehingga orang yang muslim itu adalah orang yang tingkah lakunya membawa kedamaian dan kesejahteraan dimanapun dia berada. Paham? Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi membawa kedamaian dan kesejahteraan dimanapun dia berada. Tetapi tak akan pernah diam ketika melihat suatu kezaliman. Karena yang baik ini tidak akan pernah bisa berjalan kalau ada yang zalim.
Betul. Maka solusinya kalau ingin melaksanakan yang baik, yang dolimnya dulu harus disembelih. Yang dolimnya dulu harus dibunuh. Maka kenapa Musa sangat luar biasa dalam memerangi Fir'aun. Sayyidina Muhammad SAW sangat luar biasa ketika memerangi Abu Jahal. Kenapa demikian? Karena sesuatu konsep yang baik ini tak akan pernah berjalan bila mana ada penguasa yang menghalangi. Sehingga tak ada pilihan lain kecuali kita harus menghancurkan penguasa yang agar sistemasi dan konsepsi Islam yang sempurna ini bisa berjalan dalam membangun kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa ta'muruna wa yanhauna 'anil. Betul, kita disuruh oleh Allah untuk menciptakan kemakhlukan. Apa arti makhluk? Kebaikan yang sempurna dalam segala hal. Umat Islam harus baik pemikirannya, harus baik tingkah lakunya, harus baik hatinya. Betul. Tapi ingat, kebaikan ini tak akan pernah bisa terlaksana kalau kita dihalangi oleh sesuatu yang buruk. Apalagi kok kemungkaran tersebut dipegang oleh penguasa. Hingga kalau sudah demikian tak ada jalan lain kecuali kita hancurkan dulu penguasanya. Nanti kemakhlukannya pun akan bisa berjalan secara sempurna. Kenapa di kalangan para ulama ada yang lembut, ada yang tegas? Sebenarnya ini membagi tugas. Contoh Al-Habib Rizik bin Hussein Syihab. Beliau sebagai seorang ulama yang Allah tampakkan seperti seekor singa. Tidak terlihat sisi kelembutannya kalau kita lihat di ceramah-ceramahnya. Seolah-olah beliau tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Padahal beliau melaksanakan bentuk rahmat Allah kepada semesta dengan cara menghancurkan penguasa yang zalim. Kita kenal lagi seorang ulama, Al-Marhum Al-Habib bin Fuad Al-Mustawab. Kita bersama, beliau memiliki sifat kelembutan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ketika itu ada seorang ulama yang bermimpi bahwasanya Al-Habib bin Fuad Al-Mustawab kelembutannya hampir sama dengan Nabi, tapi kelembutannya tak ada naik. Sayang, beliau mencontoh akhlak. Tapi jangan pernah kita benturkan antara yang lembut dan yang baik, karena sebenarnya keduanya sedang mengamalkan substansi keislaman. Nah, itu saja. Terima kasih Ustaz mengenai jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus untuk saya dan untuk yang lainnya. Diskusi sekarang cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.